Pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Today's Dialogue. Pak Hadar, kalau gitu Anda melihatnya nih untuk kelompok pemula ini, pemilih pemula ini, apakah mereka cenderungannya sekarang kemana? Apakah mereka kecenderungannya adalah ke golput, atau apakah mereka ini masih bisa digarap gitu oleh parpol-parpol yang ada saat ini, dan bagaimana Anda melihatnya? Saya tidak punya info apakah mereka cenderungannya akan golput atau tidak, tetapi saya ingin katakan bahwa pola pemilih pemula yang sedikit perhatian ke politik itu di mana-mana. Di negara lain pun juga demikian, dan ini bisa dimaklumi karena mereka baru mulai, dan akses apalagi terjadi kepada di negara yang akses terhadap demokrasi, terhadap politiknya juga minim gitu. Nah, saya ingin katakan bahwa bergolput atau tidak memilih itu tetap lebih buruk daripada kalau kita memilih. Bedanya apa? Pada masa di Orde Baru dulu nggak ada pilihan sama sekali, karena kalau toh ikut pemilu udah pasti Pak Harto lagi yang terpilih, misalnya begitu kan. Kalau sekarang sekalipun pilihannya sedikit, itu ada ruang untuk bisa tetap penggantian gitu. Nah, oleh karena itu tetap lebih baik kita ikut memilih dan pilih yang terbaik dari apa yang ada gitu. Begitu ya. Nah, saya kira itu perlu tetap ikut ya. Baik. Ya. Artinya kalau misalnya sekarang ada yang mengatakan siapa sih sebenarnya yang lebih dirugikan ketika kita golput? Mereka yang bergolput, saya kira dia hanya dapat kepuasan untuk dirinya. Dampak untuk hasil pemilunya saya kira tidak ada, karena pemilu itu akan tetap jalan dan wakil rakyat atau presiden akan tetap terpilih dan dia akan memimpin sampai masa kerjanya 5 tahun ke depan. Tapi ada satu faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah mengenai kejenuhan politik oleh masyarakat yang untuk menjelang tahun 2009 ini saja sudah berkali-kali harus mengikuti proses pilkada di daerah masing-masing. Nah, ini bagaimana? Artinya itu satu aspek golput yang harus kita waspadai, terutama kami sebagai penyelenggara begitu ya, untuk memberi atensi pada sejumlah KPU di daerah-daerah yang kemudian secara psikologis masyarakat pemilihnya relatif jenuh ya, karena berkali-kali misalnya Jawa Timur sebentar lagi bulan Januari dalam tanda kutip putaran ketiga gitu ya, belum lagi nanti bulan April. Ini barangkali atensi-atensi khusus yang harus dilakukan oleh KPU di daerah untuk meyakinkan masyarakat bahwa saya setuju dengan Bung Hadar bahwa inilah pilihan terbaik kita. Hal yang lain lagi adalah bahwa masyarakat ketika tidak memberikan hak pilihnya, apalagi jumlahnya signifikan, sebetulnya akan sangat mempengaruhi representasi wakil rakyat kita di situ. Kalau seorang wakil rakyat dipilih dengan 300.000 pemilih dibandingkan dengan dipilih oleh 100.000, maka tentu yang lebih berkualitas adalah yang 300.000 tadi. Artinya apa? Legitimasi mereka, kualitas, kuantitas mereka itu sangat berkontribusi positif terhadap jumlah pilihan yang dilakukan. Memang lebih banyak ruginya lah kalau golput begitu. Tadi sempat juga ditayangkan grafik angka golput dalam berbagai pilkada di berbagai daerah. Bisa kita simak sekali lagi di sini, rata-rata 40%. Apakah itu di Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Banten, dan Kepulauan Riau, ini kecenderungannya angka golput semakin meninggi. Itu hanya di pilkada. Nah, angka itu saya koreksi ya, angka itu cenderung mengambil pada titik-titik ekstrem bawah. Karena kalau misalnya kita lihat di Gorontalo, Bung Fadel Muhammad itu dipilih hampir oleh 88%, itu tinggi betul. Di Bali misalnya juga cukup tinggi, hampir 70%. Saya kira tidak pada angka 40% itu saya kira. Kalau mungkin angka moderat 65 masih saya bisa terima. Adanya kecenderungan golput dalam pilkada-pilkada ini, apakah ini kemudian menjadi ancaman juga bahwa nanti pada pemilu 2009 kemungkinan besar juga akan sebesar itu angka golputnya? Iya, kalau kita lihat kemarin ya, misalnya kayak di Jawa Barat, ini menarik menurut saya. Golput itu kalau kita ambil saja dari daftar pemilih tetap yang terkoreksi itu 27 juta, hampir 28 juta, yang suara yang tidak sah itu 806.000, yang tidak hadir hampir 9,9 juta. Jadi angka golputnya hampir 10,7 juta. Itu mengalahkan pemenangnya, yaitu Heriawan dan Dede yang cuma dapat 7,2 juta. Jadi golputnya 10,7 juta. Yang lebih parah lagi sebenarnya di Sumatera Utara, golputnya itu mencapai 3,99 juta, sementara pemenangnya itu Samsul dan Gatot itu cuma 1,3 juta. Jadi artinya ini ada kecenderungan yang luar biasa bahwa di titik ini makanya menurut saya yang penting sekarang adalah aktor yang menjadi capres, aktor yang kemudian menjadi caleg, itu penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah program. Kalau kita membedakan golput di masa Soeharto dengan sekarang ya, kalau golput di masa Soeharto itu kan perlawanan. Kalau ini seharusnya kan alasan untuk melawan itu sudah tidak ada. Kita sekarang semua equal. Tetapi kalau kita punya persoalan misalnya hanya karena peluang untuk capres independen itu tidak terpilih, sebenarnya capresnya yang itu juga. Saya kira persoalannya sini lebih bagus kita bersikap positif seperti yang disebut tadi Bung Hadar tadi itu, bahwa menjadi capres independen sebenarnya apa sih bedanya dengan bikin partai? Gini saja aja begitu sekali.
itu kan lebih elegan, lebih elegan dan lebih gentleman. Ini mahasiswa nih ya, ini mahasiswa nih. Ada 4,1 juta di Indonesia. Apa yang dijanjikan PKS kepada mereka supaya mereka tidak golput atau memilih PKS? Saya pengen dengar. Apa yang Anda janjikan pada mereka? Kalau Obama menjanjikan kepada mahasiswa 40 juta rupiah, $4.000 itu kredit supaya mereka bisa menyelesaikan sekolahnya. PKS menjanjikan apa dan PDIP menjanjikan apa? Kalau Anda tidak menjanjikan mereka, mereka akan golput. Buat apa memilih? Kalau tidak ada yang konkret jangan dipilih. Jangan dipilih kalau ada yang konkret kan? Mahasiswa 4 juta orang, pemilih kurang lebih 170 juta. Kita harus mengurus semuanya. Mahasiswa harus diurus, pendidikannya, beasiswanya. Petani juga harus diurus, nelayan juga harus diurus. Kalau mahasiswa? Jadi begini, kita harus berpikir komprehensif. Dan yang paling penting yang saya mau kasih poinnya, Bung Fadil kan berapa kali mengatakan lo lagi kan gitu. Ya bikin dong supaya tidak lo lagi. Ya bukan kami di Mahkamah Konstitusi. Dalam polling dan survei yang ada nggak kelihatan nama Bung Fajrul sama yang lain-lain. Jadi kalau dia jawab pertanyaan tapi Bung Fajrul dia bisa dapat, kalau dia bisa dapat 5% saja, pasti kita undang bicara deh. Enggak, itu pasti. Ini regulasinya kan untuk parpol. Enggak, regulasi semua untuk parpol. Tidak untuk Ini saya jawab ya. Ini nggak ada urusannya sama Anda punya parpol atau tidak. Kalau Anda punya legitimasi dari masyarakat, punya dukungan publik yang kuat, pasti PDI Perjuangan akan undang Anda bicara. Ya. Pasti itu. Kalau diizinkan calon presiden independen oleh Mahkamah Konstitusi, kami juga akan mendapatkan kesempatan itu. Sekarang ini tidak ada. Kami kan sekarang berantem terus nih di Mahkamah Konstitusi. Oke, saya tengahin sekali sedikit. Artinya begini, problem hari ini sebetulnya bukan pada problem sistem. Kita sudah sepakat. Sistem politik kita yang kita tata setelah reformasi sudah sepakat. Presiden sekarang cuma boleh melalui partai politik, tidak boleh melalui independen. Bagaimana Anda bilang artinya sistemnya tidak masalah? Ini ruang regulasi yang harus diatur di tataran undang-undang dasar sudah. Amandemen 45 kali. Sekarang di Mahkamah Konstitusi. Ya betul, makanya Bung Fajrul mainnya di situ sama-sama. Nah kalau kita sudah sepakat di situ, selesai bangsa ini gitu kan. Baik. Bung Anies, silakan kita dengarkan dulu dari Bung Anies. Silakan. Saya kira Bung Fajrul ini perlu mengikuti cara PKS. Kita dulu generasi baru reformasi, anak-anak muda, tidak punya pengalaman politik. Kita mendorong reformasi, kita juga tidak suka Orde Baru. Kita ikut menjatuhkannya. Tapi kita gentleman, kita bikin partai, merangkak dari kecil sampai menengah dan seterusnya. Nah seharusnya kan ini cara yang positif, ini cara partisipasi yang menurut saya yang produktif. Kalau kita di PKS itu ada istilah begini, menyalakan sebatang lilin jauh lebih bagus daripada mengutuk kegelapan. Tapi saya ingatin Anda, hari ini menang lagi Bupati Independen di Kabupaten Garut. Berarti udah ada 4 bupati independen di Indonesia. Itu artinya apa? Kritik terhadap kawan-kawan ini. Oke, baik. Kalau begitu sekarang kita ingin mengetahui program konkretnya ya, Bung Fajrul. Bung Fajrul, tadi Anda menantang Bung Anies dan juga Bu Ara untuk memberikan atau menawarkan program konkretnya untuk mahasiswa. Misalnya, itu seperti apa? Coba kita tantang sekali lagi sekarang, Bung Anies. Saya kira ini menyangkut masalah timing ya. PKS akan mengeluarkan apa yang kita sebut dengan 8 janji PKS, itu bulan Februari. Ini masalah timing saja, ini murni masalah timing. Jadi belum ada yang konkret sekarang ya? Bukan, jadi ini murni masalah waktu karena kita punya 8 janji yang akan kita keluarkan, tetapi waktunya waktunya tidak sekarang. Kalau khusus untuk menjawab malam ini kan ya, kepada mahasiswa, saya menduga 4,1 juta ini sebagian besar akan menjadi golongan putih di Februari. Februari sudah terlambat. Oke, baik. Bung Ara, silakan. Bung Ara nih, PDIP akan memberikan berapa janjinya? Janji kita tidak muluk-muluk. Dari survei yang kita lakukan, masalah korupsi penting, masalah keamanan penting, tapi bangsa ini sangat luar biasa. Masalah sembako murah itu yang paling penting. Nah, jadi komitmen kita sederhana saja. Jangan terlalu jauh lah kita berpikir yang mengawang-awang ke atas. Rakyat ini sudah banyak lapar di daerah-daerah. Terhadap mahasiswa tidak ada berarti, belum diformulasikan ya? Kalau kepada mahasiswa, jelas tadi kami katakan, mahasiswa itu maunya jelas-jelas. Sikap PDI Perjuangan yang paling jelas. Oke, baik. Kan begitu. Kita di lapangan. Apakah itu yang... Kan ya, kita menolak kenaikan BBM sama mahasiswa. Tidak banyak partai yang menolak kenaikan BBM sama mahasiswa. Baiklah, kita akan berhenti di situ dulu. Akan kita lanjutkan. 1,1 juta itu kita akan cari ke sekolah dan ke kampus biar nggak golput ya. Baik, akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Forum Today's Dialogue akan kembali.